Selama ribuan tahun, legenda Mesir kuno telah memukau kita, piramida yang menjulang, Firaun yang berkuasa, dan dewa-dewa berkepala hewan yang misterius. Setiap kisah membawa kita ke dunia yang penuh keajaiban dan teka-teki, di mana manusia dan dewa hidup berdampingan dalam bayang-bayang sungai Nil. Tapi di antara kisah-kisah ini tersembunyi misteri yang lebih dalam, tanah Punt yang hilang, sebuah negeri yang hanya dikenal lewat catatan kuno, dan imajinasi para penjelajah. Bagi orang Mesir, Punt, Tanetjer, tanah dewa, adalah sumber kekayaan yang tak terbayangkan dan harta spiritual yang sangat didambakan. Nama Punt selalu disebut dengan rasa hormat dan kekaguman. Kapal-kapal kembali dari Punt syarat dengan kemenyan harum, emas berkilauan, kayu eboni yang langka, dan kulit binatang eksotis, semuanya penting untuk ritual keagamaan dan kemewahan kerajaan. Setiap barang membawa cerita dan makna tersendiri. Barang-barang ini bukan hanya berharga, mereka sakral, diyakini menghubungkan Mesir dengan yang ilahi, dan memperkuat kekuasaan para Firaun di mata rakyatnya. Perdagangan dengan Punt sudah ada sejak kerajaan lama, lebih dari 4.000 tahun yang lalu, menandai awal hubungan lintas benua yang luar biasa. Kedatangan kapal-kapal Punt membawa kegembiraan, harapan dan kekayaan baru ke pelabuhan-pelabuhan Mesir, mengubah kehidupan banyak orang. Di antara barang impor yang paling berharga adalah hewan hidup, jerapah, badak, dan terutama babun Hamatrias, yang sakral bagi Thoth, dewa kebijaksanaan dan pengetahuan. Makhluk-makhluk ini diarak di kuil-kuil, menjadi penghubung hidup ke tanah mistis yang jauh, memperkuat aura magis Punt di mata masyarakat Mesir. Punt menjadi simbol petualangan, kekayaan, dan anugerah ilahi, sebuah negeri yang selalu memanggil para penjelajah dan pemimpi. Legendanya tumbuh, terjalin dalam setiap sendi peradaban Mesir, diwariskan dari generasi ke generasi melalui kisah dan relief kuno. Tapi di mana surga ini? Pertanyaan itu akan menghantui generasi yang akan datang, mendorong pencarian tanpa akhir untuk menemukan tanah para dewa dan emas yang hilang. Tidak ada Firaun yang pernah mengejar harta kejayaan Punt, lebih terkenal daripada Ratu Hatshepsut, penguasa wanita yang luar biasa dan penuh ambisi. Pada tahun 1477 SM, dia meluncurkan ekspedisi besar, 5 kapal berlayar menyusuri Laut Merah, membawa pelaut, tentara, dan pedagang untuk menjalin kembali ikatan Mesir dengan negeri eksotis Punt. Perjalanan luar biasa ini diabadikan dalam batu di kuilnya. Deir el-Bahri, menunjukkan utusan Mesir disambut dengan penuh kehormatan oleh penguasa Punt, dan memuat kapal dengan pohon mur, emas, gading, babun suci, serta rempah-rempah dan kekayaan alam lainnya. Misi Hatshepsut lebih dari sekadar perdagangan. Itu adalah deklarasi kekuasaan, legitimasi, dan hak ilahinya sebagai Firaun wanita. Ekspedisi itu membawa kekayaan, prestis luar biasa, dan pengakuan internasional, mengukuhkan warisan Hatshepsut di mata dunia. Dinding kuilnya menjadi catatan abadi tentang keberanian, diplomasi, dan hubungan spiritual yang erat antara Mesir dan Punt. Pelayaran ke Punt menjadi standar emas untuk ambisi Mesir, menginspirasi generasi berikutnya untuk bermimpi lebih besar. Meskipun ada catatan yang jelas, lokasi sebenarnya dari Punt tetap menjadi misteri. Orang Mesir tidak meninggalkan peta, hanya petunjuk dalam teks dan seni mereka. Para cendekiawan berdebat apakah Punt berada di Somalia, Ethiopia, atau Arab. Buktinya menarik, tetapi tidak meyakinkan. Seiring berjalannya waktu, referensi ke Punt memudar dan ingatannya masuk ke dalam legenda. Tanah yang hilang menjadi salah satu teka-teki terbesar yang belum terpecahkan dalam sejarah. Pencarian Punt mengambil giliran baru dengan sains. Kini, para ilmuwan memadukan teknologi modern dengan misteri kuno, berharap mengungkap rahasia yang telah lama tersembunyi. Peneliti Jerman menganalisis DNA dari babubun Hamadryas yang dimumikan, hewan suci yang dibawa dari Punt dan dipuja oleh bangsa Mesir kuno sebagai simbol kemakmuran. Dengan membandingkan DNA kuno dengan populasi babun modern, mereka berharap dapat melacak lokasi Punt Si, menghubungkan masa lalu dengan masa kini melalui ilmu genetika. Hasilnya mencengangkan. DNA babun cocok dengan populasi di pesisir Eritrea dan Ethiopia serta Sudan di dekatnya, mempersempit pencarian ke wilayah yang selama ini hanya menjadi spekulasi. Untuk pertama kalinya, sains menunjuk ke wilayah tertentu di sepanjang Laut Merah, memberikan petunjuk nyata tentang letak Punt yang legendaris. Mumi babun, yang diam selama ribuan tahun, telah mengungkapkan tanah air mereka, seolah-olah mereka akhirnya bersuara setelah sekian lama.
Terobosan ini mengubah legenda menjadi tempat nyata, menghubungkan kisah kuno dengan bukti ilmiah yang tak terbantahkan. Genetika menjadi kompas, membimbing kita melalui misteri dunia kuno, membuka jalan baru dalam penemuan sejarah manusia. Tanah Punt yang hilang lebih dekat dari sebelumnya untuk ditemukan, seolah-olah sejarah mengundang kita untuk menjelajah lebih jauh. Masa lalu telah berbicara, melalui untaian DNA kuno, membuka tabir rahasia yang selama ini tersembunyi di balik waktu. Bukti DNA mempersempit lokasi Punt ke wilayah sekitar Adulis kuno, di Eritrea modern. Ini adalah pusat perdagangan utama, menghubungkan kekayaan Afrika ke Mesir dan sekitarnya. Punt kemungkinan adalah sebuah wilayah, bukan hanya kota, dengan Adulis sebagai gerbangnya. Penemuan ini mengubah pemahaman kita tentang perdagangan kuno dan pertukaran budaya. Genetika telah menjadi alat yang ampuh, membawa kita lebih dekat untuk memecahkan misteri terbesar sejarah. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, agar tidak ketinggalan video pembahasan menarik lainnya.